Halo, selamat malam. Kembali lagi Pop People, teman-teman Hey Folks di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama antara Kedubes Bekasi, Pop Aktif, dan juga Hey Folks. Nih, saya sedang berusaha bagaimana supaya percakapan ini tidak hanya kita berdua aja yang ngerti. Karena sosok berikut adalah seorang musisi. Beliau sempat memperkuat beberapa band kenamaan nih di Jakarta dan di Indonesia. Sekarang kembali lagi muncul di tahun 2024 dengan solo karirnya mungkin yang kita bisa bilang, dan kita akan bahas karya-karyanya beliau. Langsung saja kita sambut Erlangga Isanders. Kamsia, sih. Enggak, apa kabar enggak? Baik, saya baik. Apa kabar juga lo? Wah, luar biasa. Gua pas tahu nih, wah IRL nih. Agak bingung sebenarnya Pop People karena ini adalah salah satu sahabat saya juga gitu ya. Beliau juga adalah mentor untuk para band-band muda. Aduh. Gak. Saya juga masih muda. Kan satu ekstrakurikuler. Oh iya, bener-bener kebetulan kita satu SMA dulu. Temennya zamannya buku GBHN. GBHN lagi. Tahun berapa? Tahun berapa umurnya? Pasti pada bingung deh Genji di rumah nih. Oke, enggak. Ya Sam. Setelah sekian lama nih, terakhir Anda mengeluarkan karya yang menurut gue luar biasa gitu ya. Dan akhirnya muncul lagi dengan IRL. Boleh dijelasin gak IRL ini apa sih sebenarnya? Sangat simple, Erlangga. Erlangga dari nama ya? Dari nama. Kebetulan ERL itu Erl, panggilan gue kecil gitu. Oh. Panggilan gue kecil sama nenek ya. Gitu. Dipanggil Erl gitu. Erl. Oke. Bukan spelling barat ya, huruf R-nya tapi Erl gitu ya. Bukan L tapi Erl. Oke, terus akhirnya kenapa akhirnya muncul lagi dengan IRL nih? Karena huruf-huruf atau font R sama L-nya itu entah kenapa kok mepet banget kalau diserupain sama font-font Sanskerta atau font-font. Kayaknya gampang banget di otak-atik gitu. Celahnya banyak gitu. Celahnya banyak lah ya. Banyak buat dibikin seperti font Sanskrit gitu ya. Gitu. Masih dengan Sanskritnya. Nah, kalau misalnya boleh enggak, kita tahu lah ya, maksudnya teman-teman tadi juga sebelum acara ini mulai, gue dapat message gitu ya. Pas tadi main gitu. Iya. Itu Mawar Batu. Mawar Batu. Terus gue bilang, bukan, ini bukan Stone Roses. Gue bilang, ini Erlangga Isander gitu. Oh gitu. Nah, maksudnya kan kita sudah mengenal, banyak mungkin yang mengenal lu lewat karya-karya lu di band sebelumnya gitu ya. Amin. Dan apa yang membedakan enggak antara band sebelumnya ini dengan solo karir lu ini sekarang? Untuk sementara atau nggak tahu sampai kapan bedanya 5 sama 1. Tadinya 5, sekarang 1 ya. Sekarang 1. Tadinya 5. Masih di situ ya pembedanya ya. Masih di situ. Nah, kalau misalnya dari secara jumlah personil udah jelas nih beda nih kan. Dari secara materi enggak? Maksudnya kan ada unsur-unsur barukah yang masuk sekarang nih di IRL? Atau masih bertahan dengan jurus-jurus yang lama nih? Masih bertahan dengan jurus-jurus lama, bahkan kalau bahasa Inggrisnya di simplify. Alias dimudahkan. Dimudahkan ya. Oke. Dimudahkannya gimana nih? Maksudnya bukannya semakin ngejelimet atau malah semakin gampang didengerin nih? Ya karena yang gue masih penasaran tuh di sini kata-kata Jaya. Atau Little Krishna. Jangankan kita gitu, anak-anak singkong udah pada tahu. Iya, betul. Gitu. Jadi kayaknya kalau dibikin lebih mudah, dibikin lebih mudah tuh maksudnya kalau yang lalu itu sifatnya lebih musik meditasi lah atau musik Elsit kalau kata mereka gitu. sampai dibilang Elsit 1A1 gitu. Iya. Nah, ini lebih diringkas menjadi Bollywood. Menjadi ya lebih sederhana malah. Lebih sederhana ya bisa dibilang. Nah, digampangin ya. Oke. Mas mau cari siapa, Mas? Nah, kalau yang gue tangkap salah satunya mungkin ya di IRL, karena mungkin materinya juga akan dirilis ya bentar lagi ya. Materi akan dirilis sebentar lagi, cuman karena kita udah dapet contekan nih. Nah, bisa dibilang kalau misalnya sekarang itu
lebih ngambil unsur-unsur modern ya bisa dibilang ya. Dibanding yang dulu kan lu sangat-sangat ketimuran sekali bisa dibilang ini. Gue nggak paham. Gue jujur udah nggak paham lagi di mana letak modern sama kuno gitu. Tapi yang bisa gue janjiin nggak ancient aja, nggak purba. Oh, oke. Karena kuno sama purba kan udah beda. Iya, gitu. Jadi Anda kalau mengharapkan ada suara lululululu, itu nggak ada tuh. Itu Sina. Itu. Oh. Iya. Bentar. Mas nyari apa ya Mas? Maling ya? Nah, kalau untuk sekarang nggak, maksudnya di IRL ini, ya. Ada unsur-unsur baru kan, maksudnya kayak kolosal atau misalnya kayak lo ngambil dari film atau gimana gitu? Ya pasti ya. Sebetulnya tuh udah keinginan dari lama banget. Udah keinginan lama. Kolosal atau sesuatu yang nunjukin kalau keadaan si pemeran utamanya tuh susah. Waduh, lagi susah. Depresif nih. Iya, susahnya tuh kayak contohnya ya paling simple ya Ultraman lagi udah klip gitu. Gitu, atau Rurouni Kenshin yang udah bingung gitu sama siapa yang dililit ini gitu. Shishio. Pakai Hitan Mitsurugi nggak bisa roboh, pakai Hirameki nggak KO, udah keder mau ngapain lagi gue? Iya. Di situ lo masuk nih. Lagunya masuk gitu. Oh oke. Berarti bayangannya adalah musik-musiknya nih di IRL mungkin agak lebih lebih ke arah sinematik yang ketika protagonisnya lagi keder lah gitu. Lagi keder. Nah, enggak. Ini mau dirilis kapan enggak? Maksudnya kan karena mungkin kemarin kan kita mungkin beberapa yang udah lihat di sosial media nih, udah mulai ada bocoran-bocoran nih. Ya mungkin orang-orang juga udah mulai mempertanyakan nih kapan nih mau dirilis gitu. Kira-kira kapan nih? Sebetulnya itu mau dirilisnya sebelum Lebaran. Tadinya. Cuman karena kenapa akhirnya dijadiinnya setelah Lebaran, lebih tepatnya malah setelah Hari Kaset Nasional. Oh, record store kemarin ya. Nah, ya. Iya. Karena emang kayaknya kalau mau ngejar Hari Kaset Nasional tuh jadinya konsentrasinya bukan guenya, tapi konsentrasinya ayo udah buru gitu. Mau udah matang apa belum? Jadi kayak gitu kesana. Selesai nggak selesai kumpulin. Selesai nggak selesai kumpulin gitu. Oke. Gitu. Tapi ya udahlah biarin aja dulu selesai. Kalau emang selesainya tahun depan ya udah siarannya tahun depan. Waduh. Gitu. Tapi nggak sejauh itu kan. Karena emang sebetulnya udah fix, udah jadi. Ya, oke. Tapi karya udah ada lah ya. Maksudnya materi-materi udah ada semua lah ya. Udah ada dari tahun 2019. Hah? Serius loh? Iya. Lah, kok baru masa sih? Iya. Ini baru tahu nih. Kita baru tahu di Pop People nih. Ternyata materi-materi di IRL udah ada dari 2019. Berarti masih di band sebelumnya dong maksudnya? Di saat itu udah sempat menjelma IRL sebagai solois, terus berubah jadi band. Iya. Balada Garda Gajah itu ya. Okay. Akhirnya balik lagi sebagai IRL. Gitu. Oke. Berarti memang materi ini sudah ada dari lama ya? Udah lama sebetulnya. Digodok 5 tahun kira-kira bakal kayak apa nih? Tekanan tuh. Tekanan. Nah, masih tetap mengusung ini ya raga rock lah ya bisa dibilang ya. Raga lah gitu kalau rock ribet. Bahkan kita dari ini aja enggak. Ntar pemain progresif. Gue bukan progresif. Kayaknya enggak gitu deh. Oke. Nah, bicara soal sitar. Kita udah mungkin ya gue sendiri juga udah melihat lah ya bagaimana Angga dengan sitarnya gitu, terus dia menampilkan unsur-unsur kesitaran gitu, langsung berubah duduknya kan, karena kalau ngomongin sitar beda deh. Nggak boleh nginjek bumi. Nah enggak, bicara soal sitar ya. Di IRL sendiri kita tahu sebelumnya di band sebelumnya itu unsur sitar adalah sesuatu yang ketika itu di Jakarta. Why are you talking about before? Nah kan makanya sekarang. Pada waktu itu heboh lah gitu. Nah di IRL ini masih ada nggak sih kesitarannya ini masih ada nih? Itu wajib. Masih wajib karena gue belum selesai sebetulnya sama sitar. Oke. Dan masih seru. Masih seru ya? Masih seru. Gue buat bermain sitar dengan ketidakngertian gue masih sangat seru banget. Masa lu nggak ngerti? Nggak ngerti karena gue nggak bisa bahasa mereka gitu. Lebih parah. Pala gue ngegeleng aja nggak bisa. Pala mereka geleng-geleng aja gue nggak bisa ngikutin. Geleng-geleng maksudnya ya dialek bahasa, body language-nya gitu. Sampai gue bela-belain ngobrol sama tokoh-tokoh
sport yang depan rumah yang cenderung Pakistan sama India. Iya. Gitu. Coba beritain, Mas ngobrol dong. Jangan ngobrol Indonesia, gue pengen denger lo ngomong India. Gitu. Tuh bapak lo kan yang duduk di situ. Iya. Iya Mas, ngobrol deh gitu. Gue pengen lihat deh. Sampai segitunya ya mendalaminya. Nah, berarti memang itu unsur yang wajib nih. Ya kan? Unsur yang wajib di IRL juga itu wajib ya. Iya. Tapi berarti kalau misalnya dari sisi teman-teman yang ngedenger ini, bedanya apa? Cek. Satu. Dulu. Oke. Bedanya apa enggak? Apa yang membedakan nih? Karena kan orang pengen sesuatu yang beda nih, sesuatu yang baru nih. Kira-kira apa nih yang lo tonjolin nih di sini? Simplify. Hah, serius lo? Simplify. Oh. Enggak ngejelimet nih, tetap ya. Gue bakal usahain bukan yang bersifat memabukkan gitu, bukan yang bersifat drowners gitu. Ya maksudnya ya benar-benar sebagai pengiring, sebagai musik dan lagu ya. Musik dan lagu gitu. Oke. Nah, tadi mungkin teman-teman psychedelic tetap, raga tetap gitu. Cuman lebih simplify aja gitu, lebih simplify. Atau kata lainnya sebetulnya gue tidak punya keinginan buat berubah sebetulnya. Ah, serius lu? Serius. Tetap dengan konsep band tapi ya. Tetap dengan konsep ngeband. Tetap konsep band yang ya nggak kebayang juga ya kalau Doi Sitaran sih nyanyi gitu ya. Gitu. Itu tapi menarik deh. Tapi ya gue nggak pingin berubah sih, dasarnya nggak pingin berubah. Nggak pengen berubah ya? Enggak gitu. Tetap dengan konsep yang lama, cuman lebih simplifikasi aja ya. Iya tetap dengan solois yang membawakan lagu band sebelumnya kan banyak kita saksiin gitu. Oh iya. Khususnya di tahun-tahun ini gitu. Iya betul. Satu band pecah jadi 2 solois, dengan 2 solois ini abang ade membawakan lagu yang sama. Betul. Gitu ya udah gitu. Nggak salah kan gitu. Enggak ada yang salah friend. Yang salah itu adalah Anda tidak berkarya. Nah itu sekali ngomong berapa tuh yang kena tuh. Nah lu udah sempat ada teaser terus kita juga udah tahu nih kira-kira dirilisnya tanggal resminya ya. Belum. Kan bisa jadi tahun depan, bisa jadi kapan gitu ya. Enggak sampai tahun depan. Deket-deket ini kok. Deket-deket ini ya. Deket-deket ini. Tapi belum ada tanggal ya. Belum ada tanggal. Oke. Nah, di IRL ini yang gue perhatikan adalah memang ini ya pendapat pribadi ya. Ya. Pendapat pribadi secara musik memang lebih simplifikasi dan secara visual ada yang berubah lagi enggak? Kalau visual sangat berubah sih buat gue ya. Boleh ceritain nggak visualnya gimana nih untuk IRL? Visualnya nggak tahu kenapa gitu lebih nggak tahu gue kalau ngomongin visual inget Loki itu kalau udah ngancem Thor gitu, Loki, you are too sentiment gitu katanya. Ya artinya visual gue sekarang lebih sentimen aja sih. Oh lebih sentimen, masa lebih sih? Sentimen. Bukan lebih nyantai gitu? Nyantai cuman lebih ngomongin sentimen gitu. Kalau dulu kan maksud gue total dandan nih, maksudnya total dandan dalam artian ya begitulah bentuknya visual yang ditampilin secara di panggung ya. Ya maksudnya lebih sentimen lebih sentimen karena gue bakal bawa kayak misalnya kaos ini gitu. Tuh udah ada merch nih. Iya. Serius tuh udah merch gak? Merch IRL? Sampel. Oh. Dan ini adalah ya yang pernah ngencingin tas lo. Oh. Gitu. Maknya kan ngencingin tas lo. Iya kucingnya. Gitu. Iya. Kalau saudara-saudara ngencingin tas yang lagi ngegori gitu. Iya. Ngencingin softcase bass. Iya. Ya ini salah satu wujud sentimen gue gitu, lebih ngebawa. Ya emang ada nyatanya gitu. Itu menarik loh, gue belum lihat nih visual yang ini nih. Maksudnya memang yang ditonjolin adalah sentimen itu tadi ya. Sentimen, rupanya lebih sentimen. Lebih sentimen. Gak khayaliah. Oh. Iya. Tapi IRL udah pernah manggung nggak? Maksudnya? Baru kemarin sebetulnya kalau dihitung manggung sih udah ya, dari 2019 sudah pernah manggung. Oh, yang dulu ya maksudnya. Iya. Yang percobaan udah pernah dipanggungin gitu. Nah, kalau yang sekarang nih IRL dengan konsep IRL nih baru kemarin ya. Oh. Baru kemarin di Alan. Di mana? Acaranya Alan. Oh, Alan Subakir. Iya. Gue dengernya halal bihalal tau gak? Anak metal biasa budak. Makanya gue acara apaan? Gue gak tahu ya. Oh berarti udah pernah nampil full band nih gak waktu itu?
Enggak, itu pun akustik. Itu pun akustik. Enggak full band. Kira-kira nih ke depannya enggak, maksud gue akan ada ini enggak dalam waktu dekat nih lo manggung secara full band, full set gitu? Jujur di sinilah tempat gue. Kalau mau ngomong lahir, di sinilah gue lahir sebagai full band. Wih, gila serius lo, tepuk tangan lo dong. Gila. Hey folks, Kedubes Bekasi menjadi saksi sejarah IRL manggung secara full band. Yoi. Full band gitu. Baru ini enggak? Full baru band. Baru wow. ini. Oh, kemarin akustik jatuhnya. Kemarin akustik. Oh. Tapi kalau misalnya lo sebagai pemain enggak? Lebih senang main akustik apa main full band sih? Ini sebagai pemain nih. Sebagai pemain. Nah. Kalau ngomongin emosi lebih enakan band. Kalau ngomongin ringkasnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin attachment sama apa sih bahasanya? Oh, sama ini. Attachment sama urusan sentimennya ya oke. Akustik. Enakan akustik ya. Lebih akustik gitu. Nah, jadi dua-duanya gue seneng sih. Dua-duanya lo seneng ya? Dua-duanya gue seneng. Jadi jangan ragu friend, kalau misalnya mau bikin acara mau ngundang IRL, tapi kita bisa set akustik, ajak aja dulu ya kan? Urusan ditolak atau enggak aja, ya ini bapak ini. Nah, enggak share dong, maksudnya kan lo di sosial media lumayan aktif nih sekarang. Ya kan? Boleh dibagi lah kan, orang pengen tahu IRL kapan manggung, IRL lagi bikin apa gitu. Iya. Sekarang di mana enggak kalau mau pulang enggak? Udah bukan di Hansip lagi. Bukan ya. Beliau nih kalau bikin sosmed rada ngasal kan, gue bingung nih Hansip siapa. Makanya ini gue kasih tahu rahasia kecil. Jadi sebetulnya gue ini Oliver Queen. Apa? Oliver. Green Arrow di Starling City. Iya. Dibawa ke Jakarta, Hansip ijo. Serius lu? Jadi itu maksudnya Green Arrow. Green Arrow maksudnya? Iya gitu. Enggak dong maksudnya kan ini biar orang-orang tahu gitu update terkininya. Sekarang boleh follow di mana enggak? Kan kali-kali lu tenar enggak? Aduh kali-kali. Follow di ajarin gue baru kali ini gue ditanya nih kayak gini nih. Ngomongnya gimana? Gue pengen ngomong ikutin gue di Instagram. Oh iya, follow gue di Instagram gue di @nah gitu. @apa? Gue nggak tahu gitu loh. Itu gimana maksudnya? Kan maksudnya keong gitu, akeong maksudnya. Ikutin gimana? Follow Instagram saya di. Follow Instagram gue di @. Nah apa tuh? Lah kok udah di @ sih? Iya dong, kan di @-nya itu biar enak sekarang. Instagram gue di @. Nah, oh iya juga ya. Yaudah langsung aja di mana gitu maksudnya. Follow Instagram. Itu yang A dikurungin tuh apa tuh? Itu orang bilangnya. Oh. Itu maksud gue. Itu maksud gue. Follow Instagram gue di A dalam kurung. Dalam kurung. Strip panjang. Nah, strip panjang. ERL. Jadi ERL langsung aja dicari aja gitu. Maksudnya ERL jangan sampai ketukar dengan ELP karena itu beda band. Beda. Dia tidak membawakan Tarkus gitu ya. Nah, enggak, banyak yang bilang kalau lu sekarang bergerak di progressive metal ya. Hah? Progressive metal? Mana aku tahu? Enggak, soalnya kan banyak yang bilang IRL. Wah nih kayak ELP apa gimana gitu kan. Banyak yang berpikir kayak gitu. Aduh, efek rumah langgeng. Efek rumah langgeng. Jadi gono dong. Gila lu. Beda band. Berarti memang tadi kita udah nangkep nih perbedaannya adalah di simplifikasi, tidak ada yang berubah dengan persitaran, akan banyak mengambil unsur-unsur kolosal di film. Kedepannya nggak? Ada nggak sih hal yang pengen banget lo kerjain tapi belum kesampaian gitu, maksudnya secara musikal? Kolosal. Serius lo? Kolosal. Kolosalnya kayak gimana nih? Karena jujur sebetulnya udah pernah dilakuin gitu di EP saat itu. EP band yang lama. Ya. Emang ada? Kan gue beli. Kalau rahasia kecil itu gue karena kalau gue beli kaset Adventure of Link, ya. Zelda zaman Nintendo dulu ya. Iya. Gue nggak mainin, gue cuma denger lagu intronya doang. Oh serius lo? Cuma denger gitu. Ya, oh iya. Nah, itu yang lu pengen bawa. Nah itu masih nyamber lagi, terus tiba-tiba gue ingat Ocean. Anjir Ocean. Iya. Gitu.
tananang tananang Iya, Ocean gitu. Kayaknya tuh lagu udah komposernya tuh bisa mendeskripsiin seberapa miskinnya tuh orang gitu. Sorry. Oh iya sih. Iya. Gitu. Iya. Bukan seberapa hancur hatinya, enggak ngomong gitu. Dia bikin lagu kayak gitu terus ada gubuk di iniin salju. Iya bener, gitu. Salju. Iya. Salju. Ditambah lagu itu udah ngasih dampak kesan atau lesan gitu. Ya semiskin itu si Ocean kesannya. Iya. Itu gitu. Berarti buat teman-teman yang belum tahu nih, Zelda itu game dulu, Legend of Zelda ya. Satu lagi Ocean tuh ada tuh film tentang kemiskinan. berarti aku jujur nggak tahu sih film tentang apa. Orang masih kecil banget gue juga saat itu. Gue sih udah, ya kalau itu kan gue udah SMA. Iya, kan udah 4 tahun lebih tua dari gue. Astaga. Kagak. Dulu ada teman kecil gue dipanggil Ocean. Temennya Ocean. Soalnya mirip sama Ocean. Temen gue dipanggil Ocean sampai sekarang dipanggil Ocean. Makanya itu tempel banget karena itu sempat di-relay ulang kan. Jadi zaman gue kecil gitu. Nah, berarti lu iya sih gue juga setuju ya. Jadi musiknya itu bisa menggambarkan ya kondisi sisi orang itu tanpa ada cerita tentang itu. Tanpa ada cerita tentang itu. Nah, itu yang pengen lu bikin gak kolosal seperti itu? Iya, cuman harus dalam bentuk band. Wow. Kalau misalnya ngambil string section beneran, ya semua orang bisa. Oke. Kalau sampai ngambil, ya pokoknya kayak lagi yang pengen nantangin tuh, yang ya hal itu gitu, disimplify dari hal yang rumit gitu. Kayak Yngwie Malmsteen mensimplify puluhan string section menjadi 10 jari gitu. Dan ternyata kayak pemain terbang-terbangan gitu disingkat 10 jari sama pemain tabla gitu. Terbang-terbangan kan ada ini ada itu ada. Benar. Disingkat jadi 10 gitu. 10 jari tabla Yngwie Malmsteen orkestra jadi 10 jari gitu ya. Itu yang pengen lo bawa nih enggak sekarang? Gue baru tahu nih. Kayak gitu kayak lebih nantang aja gitu. Tapi kalau misalnya enggak kesampaian ya udah bablas, panggil string section. Gitu. Jangan bikin susah, udah. Udah. Panggil aja udah. Gitu. Nah, tapi itu belum kesampaian enggak? Pernah dicoba dan belum sih. Belum ya. Gue merasa belum gitu. Masih terlalu cepetan sih atau gimana gitu. Indie popnya masih berasa indie pop ya. Enggak. Indie pop. Iya. Dia mah carlatan. Kok gitu sih? Daripada lo The Stroke. Yo. Jadi bongkar-bongkaran. Bongkar-bongkaran ini nih. Jadi gimana lo untuk meneruskan itu? Oh, itu. Katanya rame-rame gue sempat denger. Apaan? Udah lo terusin lagi itu. Band gue? Iya. Bulan Juni rilis. Oh, bulan Juni rilis gitu. Kapan? Pakai jadi gue. Bulan Juni ya itulah, bulan Juni mau rilis. Oke. Jadi gue lo dong. Nah, iya. Justru lu nih yang kita nungguin rilisnya karena gue yakin banyak banget yang mencari itu. Bahkan ya tadi aja gue cuma ngupdate muka lo langsung ada yang nanya. Oh gitu. Band ini bukan baru. Bukan. Gitu. Jadi itu yang orang tungguin tuh sebenarnya elu. Gitu. Nah, berarti kan malu-malu dia. Aduh, malu-malu lele kalau lu. Malu-malu lele. Kus jampang. Apaan tuh? Kumis jarang namun panjang. Astek, masuk. Enggak, gue udah tebakan enggak? Apa itu? NKUTB apa enggak? Jangan ke situ dulu. Ya. New Kids on the Block. Apa tuh? NGOPI. Gue jadi pengen ngopi. Lu tebakan katronya banyak dia nih. Tebakan katronya banyak nih. Gue mikir NGOPI apaan? Ngopi ta. Ya ampun. Enggak. Ya, boleh dibagi enggak untuk IRL ini? Kira-kira nanti rilisnya fisik dalam bentuk apa enggak? Dalam bentuk kaset. Kaset. Dalam bentuk kaset. Oh gitu. Ya. Sebetulnya tuh ini curhatan gue paling mendalam tentang keadaan gue harus bertarung sama, bukan bertarung ya, harus ya akhirnya gue harus punya apa yang kalau bank tuh namanya? Apaan? Vinyl. Namanya bank kalau untuk nabung duit tuh. ATM terus sebelum ATM terus gue punya apa lagi tuh? Rekening. Iya. Gue belum nggak punya rekening. Serius lu? Jadi begitu untuk urusan kayak Spotify segala macam, begitu ditanyain NPWP, gue nggak ngerti itu apaan. Makanya gue ngakalinnya sebetulnya dengan ngeluarin fisik gue ngakalin dulu. Oh oke. Berarti nanti fisiknya akan dirilis dulu ya? Maksudnya baru ntar digital dulu. Nah begitu gue udah punya rekening. Baru nyusul deh gitu. Sering gini ngeri friend ya kan, di bawah tempat tidur kita nggak tahu berapa miliar itu.
Depan kita aja ngomongnya gitu. Gitu. Berarti akan bentuknya kaset nih enggak? Bentuknya kaset. Berarti nanti rilisnya kita kemungkinan dekat-dekat ini. Teman-teman nantikan saja, nanti akan diumumkannya di sosial media dia yang tadi dia tidak mau sebutkan. Itu pakai .com masih? Enggak dong. Oh, enggak ya? Gila .com tahun berapa enggak gila. Udah tuh kayak 24. Oh iya. Berarti nanti kita akan tunggu aja. Nanti juga di Pop Aktif sudah pasti akan diupdate. Jadi di follow aja teman-teman. Karena udah pasti akan diumumkan di Pop Aktif rilisnya album IRL ini. Enggak. Kita doakan semoga sukses terus ya. Amin. Lo sehat-sehat lu. Tentang dirimu Sam. Oh iya dong. Nanti kan kita nanti akan ada tour bareng. Kita mau ke Swedia. Mau ke rumah Yingui. Enggak, thank you banget Gah udah datang Gah. Terima kasih banyak nih untuk Angga dan IRL. Teman-teman Hey Fox, Pop People nantikan album terbaru dari Erlangga Sanders dengan akronim IRL. Bye.